Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tania Oktaviana dari Universitas Bung Hatta, Fakultas Hukum, kelas Ilmu Negara 1C. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi PowerPoint saya yang berjudul Teori Asal Mula Negara. Nah, teori asal mula negara ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan pandangan pemikiran Barat dan berdasarkan pandangan pemikiran tokoh Islam. Nah, yang pertama akan saya bahas yaitu berdasarkan pandangan pemikiran Barat. Berdasarkan pandangan pemikiran Barat ini dapat dibagi menjadi 8 teori. Teori pertama yaitu teori perjanjian masyarakat. Apa isinya? Teori perjanjian masyarakat berisi negara muncul karena adanya perjanjian masyarakat di mana seluruh warganya mengikatkan diri dalam sebuah organisasi yang dianggap bisa melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama. Nah, ada beberapa tokoh yang mengungkapkan pemikiran mereka tentang perjanjian masyarakat, tetapi saya hanya menulis 3 tokoh, yaitu Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau. Nah, di antara 3 tokoh ini, Thomas Hobbes lah yang paling terkenal dengan pemikirannya, yaitu dia beranggapan bahwa keadaan alamiah manusia dapat dia gambarkan sebagai homo homini lupus. Apa itu maksudnya? Maksudnya, manusia adalah serigala bagi manusia. Jadi, Thomas Hobbes ini memberikan sebuah gambaran di mana manusia yang saling bermusuhan, yang saling berperang, yang saling membunuh terus-menerus, di mana jika hal ini terus berlangsung, ditakutkan akan terjadinya kehancuran dan kepunahan bagi umat manusia. Oleh sebab itu, dibentuklah sebuah perjanjian, di mana perjanjian ini berisi menyerahkan semua hak-hak kodrat yang mereka miliki kepada seseorang yang telah mereka tunjuk untuk mengatur kehidupan mereka. Nah, teori perjanjian masyarakat ini adalah teori yang paling tua dan teori yang dianggap paling penting. Jadi harap diingat ya teman-teman. Teori yang selanjutnya yaitu teori ketuhanan. Apa pendapat teori ketuhanan? Yaitu terbentuknya suatu negara didasari anggapan bahwa negara terbentuk atas dasar keinginan Tuhan, di mana penguasa atau raja dari suatu negara itu juga merupakan pilihan Tuhan untuk memerintah, sehingga penguasa tersebut memiliki kekuasaan mutlak pada wilayah tersebut. Nah, teori ketuhanan ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan ketuhanan langsung dan ketuhanan tidak langsung. Ketuhanan langsung itu adalah untuk menunjukkan bahwa yang berkuasa di suatu negara adalah Tuhan. Sedangkan ketuhanan yang tidak langsung itu menyatakan bahwa Tuhan tidak memerintah secara langsung, melainkan melalui pemimpin atau raja-raja yang telah Dia pilih atas namanya. Nah, ada 2 tokoh pemikir yang saya tulis, yaitu Agustinus dan Thomas Aquinas. Teori selanjutnya yaitu teori kekuatan. Teori ini berisi dan beranggapan bahwa negara terbentuk dari hasil penaklukan pendudukan oleh etnis kelompok yang kuat atas kelompok etnis yang lebih lemah. Yang disebabkan oleh proses inilah terbentuknya sebuah negara. Nah, ada beberapa tokoh pemikir seperti Pericles, G. Jelinek, Karl Marx, dan Voltaire. Selanjutnya, teori alamiah. Teori alamiah ini pertama kali diungkapkan oleh Aristoteles, di mana menurutnya berdasarkan kodratnya manusia harus berhubungan dengan manusia lain dalam mempertahankan keberadaannya dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya disusul oleh Plato, di mana Plato beranggapan bahwa teori alamiah terbentuknya negara ini terbagi menjadi 4 fase. Jadi berdasarkan 2 pemikir tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya negara adalah hal yang natural atau alami, di mana segala sesuatu terjadi dengan hukum alam, begitupun dengan negara. Teori pembentukan negara ini juga didasari atas kecenderungan manusia untuk selalu bersosialisasi, berkumpul, dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidup mereka. Selanjutnya itu teori organis. Nah, teori ini adalah teori yang paling unik menurut saya. Karena mengapa? Teori ini menganggap suatu konsep biologis yang melukiskan negara dengan istilah-istilah ilmu alam, di mana negara dianggap atau disamakan dengan makhluk hidup. Maksudnya, komponen-komponen negara dianggap sebagai sel-sel dari makhluk hidup itu. Nah,
Contohnya seperti kehidupan korporal dari negara dapat disamakan sebagai tulang belulang manusia, undang-undang sebagai urat syaraf, raja atau kaisar sebagai kepala, dan para individu atau bisa kita panggil juga sebagai manusia sebagai daging dari makhluk hidup itu. Nah, ada beberapa tokoh pemikir seperti Herbert Spencer, V.J. Smeaton, Konstantin Franz, dan Blomqvist. Teori selanjutnya yaitu teori patriarkal. Teori ini beranggapan bahwa negara terbentuk akibat perkembangan kumpulan manusia yang mempunyai pertalian darah dan garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Nah, teori yang selanjutnya yaitu teori patrimonial. Teori ini beranggapan bahwa raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya, sehingga semua penduduk yang tinggal di daerah kekuasaannya tersebut harus tunduk kepada raja. Nah, hak memerintah oleh raja ini ditimbulkan dari pemberian tanah oleh penguasa. Teori selanjutnya yaitu teori historis. Teori historis ini menyatakan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara evolusioner, di mana sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia dan perkembangan zaman. Nah, sekianlah teori tentang pemikiran Barat. Selanjutnya yaitu berdasarkan pandangan pemikiran Islam. Yang pertama yaitu Ibnul Habib Rabib. Menurut Ibnul Habib Rabib, bahwa manusia tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan alaminya sendiri tanpa bantuan yang lain, sehingga mereka saling memerlukan, dan hal inilah yang mendorong mereka untuk saling membantu dan berkumpul serta menetap di suatu tempat. Nah, dari proses demikianlah maka tumbuh kota-kota. Yang selanjutnya yaitu pemikiran oleh Al-Farabi. Al-Farabi beranggapan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat karena tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan pihak lainnya. Selanjutnya itu Al-Mawardi. Al-Mawardi berpendapat bahwa perbedaan bakat atau pembawaan dan kemauan antara manusialah yang mendorong mereka untuk saling membantu. Hal ini yang mendorong manusia untuk bersatu, lalu akhirnya sepakat untuk mendirikan negara, di mana hubungan kepala dan rakyat adalah hubungan kontrak sosial antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban. Pemikir selanjutnya yaitu Imam Ghazali. Imam Ghazali beranggapan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial dan ia tidak dapat hidup sendiri yang disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, oleh kebutuhan akan keturunan, dan hubungan ini dapat terjadi melalui pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu saling membantu, di mana dalam penyediaan bahan makan, pakaian, pendidikan, atau melindungi diri dari gangguan orang-orang atau pencuri dan serangan dari luar, maka diperlukan kerjasama yang saling membantu antara sesama manusia, hingga akhirnya dari kebutuhan inilah lahirnya sebuah negara. Selanjutnya yaitu berdasarkan pendapat Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia, di mana manusia diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk dan keadaan yang hanya mungkin hidup dan bertahan dengan bantuan makanan, demikian pula dengan keamanan. Yang keduanya tidak mungkin dipenuhi sendiri dan harus ada kerjasama. Nah, berdasarkan teori pemikir pandangan Islam ini, dapat saya tarik kesimpulan bahwa karena manusia itu merupakan makhluk sosial dan manusia itu harus berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itulah negara bisa terbentuk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.